Dikira bantal guling. HP Aida berdering, bukan telepon tapi hanya alarmnya saja. Waktu sudah menunjukkan pukul 5 pagi dan ia harus segera bangun dari tidurnya. Tapi ia masih merasakan dekapan Tono di pinggangnya. Peta amat, tatapnya pada sang suami yang masih terlelap. Aida berusaha melepaskannya dengan perlahan, tapi Tono justru semakin mencengkeram pinggangnya. Dan tanpa aba-aba, Tono mengangkat tubuh Aida bagai memindahkan bantal guling berputar ke posisi belakang. Buk, untungnya masih terhempas di kasurnya yang empuk. Astagfirullah, ini orang. Kesalnya dikira aku bantal guling apa? Sedikit menjauh, Tono pun menyeret tubuh itu mendekat dan semakin erat dengannya. Memeluknya lagi dengan begitu hangat, benar-benar seperti tengah memeluk bantal guling baginya. Mas, bangun. Bangun, udah pagi, Aida mau masak, nanti gak bisa sarapan. Beli aja di warung Bu Ning, kan banyak. Mau menu apa aja ada. Timpalnya bahkan tanpa membuka mata sedikit pun. Aida hanya menghela napas panjang. Toh Tono juga tak melepasnya sedikit pun. Aida akhirnya menerima nasib lalu memejamkan kembali matanya. Memang nyaman ketika tidur dipeluk suami seperti itu. Dia belum saja menemukan sesuatu yang paling nyaman dari tubuh Tono. Tidur lagi? Lirik Tono. Ya, dari tadi dikekepin, gak bisa bangun. Jawab Aida. Tono tersenyum lalu menyelimuti tubuh istrinya dengan selimut yang ia pakai. Toh, hari itu libur dan Mei juga tak ada. Mereka bebas bangun kapan saja. Pukul 7 pagi, Mei sampai di rumah itu dengan motornya, menatap keadaan rumah yang bahkan masih terkunci dengan rapi dan tampak begitu hening. Buset, si Nur kemana? Sepi benar. Gumamnya, ia pun memarkirkan motor dan mulai mengetuk rumah itu dengan pelan. Ai, Mei pulang? Ai, kamu di mana? Mei lapar nih, pengen sarapan. Panggilnya tapi sama sekali tak ada jawaban dari dalam. Ya, pastinya mereka di dalam, pintu terkunci dari dalam, dan mereka mau kemana? Rumah mereka kan di sini. Aida tak punya mertua yang harus dikunjungi, jadi mereka pasti masih di kamar. Celotehnya sendirian. Ia lalu mengambil HP-nya, lalu menelpon Aida dengan perasaan tak karuan. Halo? Kamu masih tidur, Ai? Pekiknya memekakkan telinga Aida dan bahkan membangunkan Tono. Hah, siapa, di mana? Tono langsung kaget dan mencari sumber suara. Ia baru bangun, itu pun karena kamu yang bangunin, kenapa? Tanya Aida lagi masih dengan mata yang berat. Ai, Mei lapar mau sarapan, bukain pintunya. Rengek Mei dari luar, Aida pun berdiri dan berjalan membukakan pintu untuk Mei. Eits, Aida menahan Mei masuk dengan tangannya. Aku belum masak, beli makan ke Bu Ning lah, mau? Astagfirullah Aida, ngeselin, amuk Mei. Sedangkan Aida hanya tersenyum dengan begitu menyebalkan. Untung saja ia meminta dengan memberi beberapa lembar uang hingga Mei sedikit reda emosinya. Mei pun kembali pergi dengan motornya sedangkan Aida masuk dan langsung menuju kamar mandi untuk membasuh muka. Astaga, astagfirullah Mas Tono, kaget Aida yang langsung membalik tubuhnya. Kenapa, Masuk gak ketok pintu? Tanya Tono yang tengah mandi di sana. Ya, salah siapa, kalau mandi itu tutup pintunya, kunci dari dalam. Balas Aida dengan omelannya. Katanya bidan, udah gak kaget lah sama beginian, apalagi suami sendiri, ledek Tono. Nantang Mas, nantang iya, beraninya nantangin Aida, udah hatam udah sering lihat bahkan pegang dari punya anak kecil sampai punya orang tua. Hayo mau apa? Balas Aida yang menyelonong masuk tanpa menutup matanya lagi. Astaga, wanita ini memang pemberani, tetap Tono dengan tajam dan penuh keheranan. Untung saja Tono kala itu masih memakai selai kain untuk menutup tubuhnya. Gila kamu, Rul? Hari ini ke pesta Amrul? Tanya Tono pada sang istri yang tengah membereskan kamarnya. Malas ada nenek lampir, lagian titip aja sama Mei beres. Masa gitu? Ya harus gimana, kan memang gitu, malas kalau mereka ngomongin Mas lagi inilah itulah, celotehnya. Tono menatapnya senyum, menarik tangan mungil itu agar Aida menatapnya.
Lalu ia memegangi pipi Aida dengan kedua tangannya. "Ngapa?" tanya Aida datar. "Aku yang dibully, kenapa kamu yang sakit hati?" "Wajarlah suami. Kalau kamu percaya denganku, maka jangan pernah dengarkan apa kata orang lain. Jangan larut hanya dengan kata seandainya, karena yang tahu tentang aku hanya kamu," ucap Tono. Tapi males ada dia. "Hindari, masa hanya karena satu orang kamu menghindari banyak orang? Mereka yang ada di sana juga tahu bagaimana kalian." Hati terasa lega mendengar nasihatnya, terasa begitu sejuk setiap untaian kata yang terucap dari bibir manisnya. Aida hanya bisa mengangguk dengan apa yang dikatakan suaminya saat ini. "Ya udah, ayo bersiap. Tapi kalau Aida udah malas, kita pulang ya." "Iya," balas Tono mengusap bahu sang istri. Keduanya lalu mengganti pakaian dengan yang lebih pantas. Meski tak semewah yang lainnya, tapi keduanya tampak serasi saat ini. "Aida nanti jaga makanan, Mas duduk aja gabung sama Mang Usman. Kalau capek pulang aja," ucap Aida sembari merapikan kemeja Tono. "Assalamualaikum." Mei pulang. Ia pun langsung masuk dan menggelegar sarapan mereka di meja makan. "Biuh, udah rapi aja," tatapnya pada pasangan itu. "Lagian kamu belanja sarapan lama amat," omel Aida yang kemudian menyiapkan air minum. "Bukannya kalau lama-lama malah suka?" Kedip mata Mei dengan genit. "Is, apaan Mei? Tabok loh," ancam Aida pada sahabatnya itu. Tono hanya menggelengkan kepala. Tak heran lagi meski kadang masih aneh dengan keduanya. Persahabatan yang terasa lebih dari saudara, dan bahkan saudara sendiri justru meninggalkan dia saat itu. "Apa aku punya saudara seperti ini?" pikirnya melayang jauh. Sarapan berlanjut dengan tenang. Mei selesai lebih dulu untuk segera mengganti pakaiannya. Ia seragam dengan Aida memakai gamis mekar berwarna coklat susu. Itu mereka beli ketika lebaran tahun lalu. Mereka berangkat bersama dengan motor masing-masing. Aida dengan Tono tentunya berjalan di depan Mei yang mengiring di belakang sembari bernyanyi. "Tes vokal dulu, nanti mau organan," gumamnya. Tiba di pesta, acara pun akan sudah dimulai. Aida berpisah dengan Tono untuk pergi ke pos masing-masing. "Ingat pesan Aida." "Iya," jawab Tono. Aida pun masuk menuju meja yang penuh makanan. Tak perlu acara resmi karena ijab kabul sudah di rumah Tasya beberapa hari lalu. "Bu, Ma, Aida ambil rendangnya dulu." "Iya dah, ini tamunya sudah mulai banyak," jawab Mukmar. Aida melenggang ke belakang memperhatikan yang ada di sana. Tak ada tante Rum dan ia merasa lega. Tapi seseorang menarik tubuhnya dan membawa ke sebuah ruangan. Apa-apaan?" tukasnya. "Amrul, apa-apaan kamu? Gak sopan dilihat orang." "Dah, aku butuh bicara sama kamu." "Apalagi? Kamu udah nikah, kamu udah mau punya anak. Jangan urusin aku lagi." "Aku gak cinta sama Tasya, aku cintanya sama kamu. Aku gak mau sama gadis yang udah gak perawan." "Gak cinta tapi kamu udah hamilin dia? Gila kamu, Rul."